بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembali pertemukan ya Allah pada majelis online ini, ya, membahas kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah. إن شاء الله اليوم سنواصل درسنا في درس جديد بعنوان خبر إن وأخواتها. Kita akan melanjutkan kembali سنواصل درسنا هذا اليوم pada hari ini, ya, di عنوان جديد, pada judul yang baru, yakni khabar inna wa akhwatuha. Khabar inna wa akhwatiha. Baik. Sebelumnya, ya, kita lihat dulu, kita murajaah sedikit, ya, tentang marfu'atul asma, ya, atau al-asma'ul marfu'at. Bagaimana kita sudah pelajari, yakni al-mubtada wal khabar. Al-mubtada wal khabar huma min marfu'atil asma, termasuk dalam marfu'atil asma, isim-isim yang marfu'. Ya, wa aidan ismu kana, dan juga isim kana. Isim kana juga termasuk di situ, ya. Ini semua termasuk marfu'atul asma. Dan bisa dilihat kembali, nanti diingatkan, bisa nanti lihat preferensinya di halaman 58 dan 59. Semua tanda, ya, tanda-tandanya di situ. Kemudian halatnya juga di situ, ya, keadaan-keadaannya juga ada di situ, ya. Nanti kalau ketemu, ya, isim-isim marfu', ya, nanti bisa lihat tandanya. Dan juga apa saja isim-isim marfu' itu yang bisa dilihat juga di halaman 59. Dan insyaallah kita akan bahas tentang khabaru inna. Ya, khabaru inna, ya, sebagaimana, ya, inna ini nanti, inna maupun saudari-saudarinya nanti masuk ke jumlah ismiyah. Ini masuk ke mubtada wa khabaruhu, dan khabarnya. Masuk ke mubtada dan juga khabarnya. Ya, maksudnya nanti ada jumlah ismiyah, ada mubtada khabar. Nah, ini masuk ke dalamnya. Bagaimana kana, ya, kemarin. Jadi oleh karenanya ketika berkali-kali kita ingatkan kalau mubtada dan khabar sudah mufin, ya insyaallah ketika mempelajari kana dan juga inna, nah, ini akan mudah sekali, ya. Baik. Dan inna, ya, inna ini, ya, fungsinya nanti menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Merafa'kan khabarnya. Ini kan sudah ada di sini, ya. Jadi kita baca saja, ya, ialah, ya, khabar inna atau saudaranya, rumusnya kha dan hamzah. Khabar inna ialah khabar yang dimasuki inna atau saudaranya. Dan isim inna, ya, bukan inna isim yang dibaca, tapi isim inna atau saudaranya, rumusnya adalah, yaitu ada alif dan juga hamzah. Seperti itu rumusnya. Ialah, ya, apa itu isim inna? Ialah mubtada yang dimasuki dengan inna atau saudaranya. Ya, sebagaimana kana kemarin, ya.
Ya, karena masuk ya ke jumlah ismiyah yang di mubtada dan khobar, nanti mubtadanya berubah menjadi isim kana, khobarnya menjadi khobar kana. Sama seperti inna dan juga saudaranya, saudari-saudarinya, nanti ketika masuk inna dalam mubtada dan khobar, maka mubtadanya berubah namanya menjadi isim inna, dan khobarnya nanti jadi khobar inna. Khobar inna. Khobar inna huwa kullu khobarin li mubtada'in tadkhulu alaihi inna au ihda akhwatiha. Ya, salah satu ya, pengertiannya. Ya. Baik, dan amalan inna apa amalannya? Ialah menasabkan isimnya dan merofakkan khobar. Baik. Terus pertanyaan, lah kan ini kan pembahasannya marfu'atul asma, kok sudah menyinggung nasab-nasab isim? Ya. Nah, ini salah satu amal. Jadi nanti ketika sudah belajar ini bonus ya, jadi semacam bonus ya. Sebenarnya yang jadi pembahasan kita hanyalah pada khobar inna. Kenapa? Karena khobar inna kondisinya marfu', kondisinya rofa' ya. Namun karena pembahasannya juga melingkupi inna, sekalian saja dibahas ya. Bagaimana kana kemarin? Kana ya lawannya ya, kebalikannya. Kalau kana isimnya yang marfu ya, jadi pembahasan marfu atau asma berkisar di isim kananya, isim kana. Adapun khobar kananya dia nasab, mansub. Ya itu. Kemudian kalau inna dibalik ya, inna dibalik. Isim inna itu nanti nasab, khobar inna nanti dia marfu. Nah, pembahasannya marfa berarti khobar inna. Kita lanjutkan ya, kata penulis untuk menyusunnya ya, inna ismuha khobaruha. Inna isimnya dan juga khobarnya harus sesuai ya, bilangannya dan juga jenisnya ya. Masih sama seperti mubtada ya. Masih sama seperti mubtada karena ini ya, datangnya dari mubtada dan khobar. Contoh ya, kita lihat contoh sebelah kanan, Muhammadun Rasulullah. Mubtada dan khobar. Mubtadanya mana? Muhammadun. Ma'rifah. Rasulullah. Rasul. Nah, di situ dia jadi khobar. Maka kita lihat jadinya kayak apa kalau misalnya masuk inna. Inna Muhammadan Rasulullah. Inna Muhammadan Rasulullah. Ya, isimnya yang tadinya mubtada, ya, isim inna menjadi nasab. Nasab dengan tanda apa? Fathah. Nasab dengan tanda fathah. Huwa ismu inna, dan dia isim inna. Khobarnya mana? Khobarnya Rasul. Kondisinya marfu'. Kalau masuk kana bagaimana? Ya kana Muhammadun Rasulullah. Rasulah. Kalau masuk kana ya. Kana Muhammadun Rasulullah. Rasul jadi khobar kana, Muhammad ismu kana. Itu kebalikannya. Nanti kita coba di contoh yang lain. Baik. Contoh lainnya, at-talibani najihani. At-talibani najihan. Nah, kita lihat di sini ya. Langsung masuk inna menjadi inna at-talibaini najihani. Ya, at-talibani isim musanna. Musanna berarti dua ya. Double. Ganda. Ya, maka marfu' dengan tanda apa? Dengan tanda alif. Ada di halaman 58. Ya. Nanti bisa disimak. At-talibani isim musanna marfu' dengan tanda alif. Nah, maka kalau kondisinya berubah ketika masuk inna menjadi mansub, maka tadinya isim musanna dengan alif berubah menjadi isim musanna dengan tanda ya, mansub dengan tanda ya, menjadi innat talibaini. Adapun najihani dia sama-sama marfu', baik khobar maupun menjadi khobar inna dia tetap marfu'. Marfu' bil alif. Marfu' dengan tanda alif. At-talibani ya dua orang murid itu lulus. Inna talibaini najihan. Sungguh ya dua orang
murid itu lulus. Kemudian contoh yang ketiga, al-mudarrisun. Al-mudarrisuna hadiruna. Hadiruna. Al-mudarrisun apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Ya. Karena dia mubtada, maka dia marfu' dengan tanda waw. Waw. Ya. Nanti dia berubah menjadi mansub. Jamak mudzakkar salim mansub dengan tanda ya, maka menjadi innal mudarrisina hadiruna. Innal mudarrisina hadiruna. Gitu ya. Berubah dia jadi nasab. Nah, kalau masukkan kana bagaimana? Ya, jadinya kana. Ya, ingat kana, kalau kana dia kebalikannya ya. Berarti menjadi kanal mudarrisuna hadirina. Hadirina. Nah, dibalik. Tadi jamak mudzakkar salim. Hadiruna menjadi hadirina. Mansub. Ya, mansub. Baik. Kemudian ana talibun. Ana talibun. Ya. Ana talibun menjadi inni talibun. Nah, inni talibun. Nah, dia berubah ya, dia masukkan jadi masuk ya di situ ya mutakallim jadi ya. Adapun yang kemarin ya sudah dipesan ya, apakah sudah di-share ya? Ya silakan nanti men-share ya tadi yang kemarin Ana sampaikan kana kanu dan seterusnya. Kunta kemudian menjadi kuntu, kalau ana menjadi kuntu. Nah, kalau di sini dia menjadi inni. Nah, nanti kalau untuk ininya ya jadi innahu, innahuma, innahum. Innaha, innahuma, inna. Nah, ini jarang sebenarnya inna. Sungguhnya mereka inna. Kemudian innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni, inna. Itu nanti ya. Asal sudah tahu domir-domirnya ya, huwa, huma, hum dan seterusnya, insyaallah kalau ditasrif seperti ini akan lebih mudah ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ana talibun ketika masuk kana, ya ini sembari kita merojaah kana juga ya, maka menjadi kuntu taliban. Kuntu taliban. Nah, kemudian contoh lain antum muslimuna. Antum muslimuna. Nah, tadi sudah dipraktekkan ya. Dan ini juga sama bilangannya ya, sama-sama jamak ya, antum juga jamak, muslimuna jamak, jenisnya juga sama-sama untuk muzakkar. Maka antum tadi innakum muslimuna. Innakum muslimuna. Ya, bagaimana kemudian ketika masuk kana ya tadi berarti menjadi kuntum ya, kana ya plus to antum menjadi kuntum muslimina. Kuntum muslimina. Karena khobarnya jadi nasab. Khobarnya menjadi mansub. Baik, kemudian hadani kitaba Muhammadin. Hadani kitaba Muhammadin. Hadani dia mubtada ya, isim isyarah untuk musanna ya, dua ya. Nah, kemudian kitaba ya aslinya kitabani, kemudian karena ada mudhaf ilaih maka menjadi kitaba, nunnya hilang. Kitaba Muhammadin. Nah, maka menjadi bagaimana? Inna hadaini atau inna hadaini kitaba Muhammadin. Inna hadaini kitaba Muhammadin. Nah, ya hadaini ya karena ya hadani ya mulhaq dengan musanna, disetarakan dengan musanna, maka yang tadinya hadani ya mubtada ya, marfu dengan alif, maka ketika masukkan inna ya hadza ini berubah menjadi
mansub, ya mansub dengan nanti dengan tanda ya. Padahal sebelumnya hadza, ya baik hadza, hadhihi, tilka, ulaika dan seterusnya. Ini kan isim-isim yang mabni. Ingat, isim isyarah ini isim mabni. Namun khusus untuk hadza ini dia dimulhaqkan, disamakan, disetarakan dengan isim-isim yang musanna. Isim-isim yang musanna. Jadi dia bisa berubah, ya. Bisa berubah. Ini salah satu pengecualian juga, ya. Salah satu pengecualian. Baik, ya. Dan tadi kitabah, ya, kitabah nanti khobarnya rofa, ya, khobarnya rofa. Baik, itu tentang khobar inna. Lalu ada yang namanya ya saudari-saudari inna, saudari-saudari inna. Nanti punya amalan yang sama seperti inna. Apa amalan inna? Menasabkan isimnya. Kedua, merofakkan khobar. Kalau amalannya kana dan saudara-saudaranya dibalik. Merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Nah, ingat baik-baik gitu ya. Jangan sampai kebalik. Ya, adapun ya saudara-saudaranya yang pertama inna, ya tentu inna sendiri ya. Nah, fungsinya apa? Di sini ada fungsinya, ya. Yaitu untuk takkid, menguatkan. Ya. Kadang diterjemahkan dengan sesungguhnya, bahwasanya, sungguh, atau apa benar-benar, ya. Dan yang semisal ya. Ya, kalau ini mungkin banget ya, sungguh, ya betul, ya betul-betul, benar-benar. Ya. Contoh ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya, ya, sungguh benar-benar, ya, yang paling akram, paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kita memakai sesungguhnya. Kemudian inna Muhammadan Rasulullah. Inna Muhammadan Rasulullah. Sungguh Muhammad itu Rasul atau utusan Allah. Hadza huwa inna. Ya, litaukid, untuk takkid, menguatkan. Tsumma anna, ya tsani anna, ya litaukid aidan. Lakin la budda ay yataqaddamaha kalam. Akan tetapi dia harus didahului oleh kalam. Maksudnya bagaimana harus didahului kalam? Intinya dia gampangannya kadang sederhananya anna ini datang di tengah, ya datang di tengah, tidak sebagaimana inna. Nanti ada perinciannya kalau misalnya sudah. Ya ada. Harus ada yang sebelumnya. Contoh ya. Qad ta'allamuna, qad ta'lamu ya. Yang lebih tepatnya ta'lamu. Qad ta'lamuna anni Rasulullah. Ya, kalian telah mengetahui bahwasanya aku adalah Rasulullah. Maka ya ini anni dibaca an, bukan in. Karena ada ya, kalam sebelum. La budda ay yataqaddamaha kalam. Contoh lain, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Nah, di sini ada wa'lamu, ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah itu sangat ya, keras siksaannya. Sangat keras siksaannya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ya itu dia tadi ya untuk anna. Jadi dia dibaca anna bil fathi hamzah kalau dia berada di tengah. Kemudian yang ketiga ka'anna. Ka'anna. Kalau tadi inna dan anna ya fungsinya litaukid ya. Inna wa anna huma litaukid. Tsumma ka'anna ya apa guna ka'anna? Litashbih. Litashbih untuk penyerupaan ya seolah-olah seperti seakan-akan ya, mirip ya dan seterusnya.
Kita lihat ka'anna aliyan asadun. Ya. Seolah-olah yang seperti ya, Ali seperti asad. Seolah-olah seperti asad ya. Singa ya. Maka aliyan, nah ini juga aliyan nanti jadi isim apa? Isim anna bukan. Isim inna bukan. Jadi isim ka'anna. Aliyan isim ka'anna. Adapun khobar ka'annanya adalah asadun. Ya, asadun khobar marfu' dengan tanda dhammah. Kemudian ka'anna zaidan syamsun. Ka'anna zaidan syams. Zaid ya seolah-olah mirip ya dengan syams, matahari. Ya seolah-olah Zaid matahari. Maka Zaidan isim ka'anna ya dia mansub ya kan, dia mansub dengan tanda fathah. Kemudian khobar ka'annanya syamsun ya marfu' ya, jadi pembahasan sekarang ya khobar ka'anna karena dia termasuk dari saudaranya inna. Maka dia khobar ka'anna marfu' dengan tanda dhammah. Kemudian halaman selanjutnya ya halaman 70. Halaman 70. Ya, pembahasan lakinna. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Di sini lakinna bi tasydidin nun dengan tasydid nun. Ya. Adapun ada juga yang ada lakin ya lakin dengan sukun nunnya. Beda ya. Adapun lakin itu nanti tidak beramalan seperti lakinna. Ya, yang jadi pembahasan adalah lakinna nanti punya amalan. Amalannya apa? Sama dengan inna. Apa itu? Merofakkan, menasabkan isimnya, merofakkan khobar. Ya, sengaja ana ulang-ulang biar makin ya nyantol ya. Nah, yang keempat ini lakinna. Apa arti lakinna? Ya, lil istidrak. Apa itu lil istidrak? Ya, dia untuk apa? Menetapkan lawannya. Ya, intinya ya, ya artinya tetapi ya, tetap. Ya. Ini nasbut lima ba'daha hukman mukhalafan li hukmin ma qablah. Nahnu nasbut hukman ya mukhalafan ya. Kita menetapkan lima ba'daha hukman mukhalafan li hukmin ma qablah. Ya maksudnya ya nanti kita lihat contohnya saja. Muhammadun ghaniyun lakinna akhahu faqirun. Ya, Muhammad itu ghani kaya. Lakinna akan tetapi akhahu faqirun. Ya, ya akho ya masuk dalam asmaul khamsah. Ya, maka dia mansub ya isim lakinnya kan harus mansub ya. Maka mansubnya al asmaul khamsah dengan alif ya. Silakan nanti dibuka halaman 5859 ya. Asmaul khamsah mansubnya dengan tanda apa? Dengan tanda alif. Maka lakin di sini dia ya tasbitu hukman ma ba'daha. Ya dia menetapkan hukum ya, mukhalafan ma ba'daha. Atau ya. Ya dia menetapkan lawannya ya. Intinya kan Muhammad ghani kaya, kemudian ditetapkan lawannya setelahnya. Maka kita lihat al-kitabu saghirun lakinnahu mufidun. Jadi ya ada tetapinya ya. Intinya tetapi ya sudah tidak perlu dipusingkan lagi ya apa itu ya. Misalnya nasbut lima ba'daha hukman mukhalafan ya hukman ma qablaha itu. Tidak perlu ya itu semata-mata cuma ya bagi teman-teman yang ingin mengetahui pengertiannya ya.
Baik, itu lakinna dia artinya adalah tetapi ya, tetapi. Kemudian yang kelima adalah la'alla. La'alla. La'alla ini bermakna harapan, lirroja. Lirroja. Roja ya. Kalau saya dengar roja ya, itu harapan. Nah, dan dia untuk mengharapkannya, harapan. Oke, kita lihat contoh la'allal kitabah ya rakhisun. La'allal kitabah rakhisun. Ya mudah-mudahan, semoga kitab itu ya murah ya. La'allal jawwa mu'tadilun ghadan. Semoga udara ya jadi normal, jadi enak besok. Maka di situ al-jawwa isim la'alla, mu'tadilun itu jadi khobar la'alla. Ya, al-jawwa isim la'alla mansub ya, mansub dengan tanda fathah, mu'tadilun khobar marfu' dengan tanda ya khobar la'alla marfu' dengan tanda dhammah. Adapun ghadan dia jadi dzaraf keterangan waktu ya, keterangan waktu. Kemudian yang keenam ya laita ya, laita. Ada laita. Di sini ada la'alla, ada juga laita. Laita yakni litamani, litamani untuk harapan juga ya. Dia juga harapan, namun dia tidak mungkin tercapai, akan sulit ya peluangnya untuk tercapai, bahkan tidak mungkin ya. Dan dia sangat-sangat ingin untuk dilaksanakan, sangat-sangat ingin untuk dilaksanakan. Tercapainya ini ya sangat-sangat diimpi-impikan, namun tidak mungkin tercapai, sulit tercapai atau bahkan tidak mungkin. Contohnya laita waqtas syabab aidun ya, laita waqtas syababi aidun. Aduhai, seandainya waktu muda itu akan kembali. Aduhai, seandainya waktu muda itu kembali. Maka waktu muda tidak akan mungkin kembali lagi. Ya, begitu juga banyak di Al-Quran ya. Sering antum dan tunas sekalian temukan. Kalau ada laita, ini ya, kebanyakan tidak, ya harapan yang ya sia-sia, harapan yang sia-sia. Yang tidak akan mungkin tercapai. Laitani kuntu turoba, ya, seandainya aku ya, dahulu jadi tanah ya. Nah, ini tidak mungkin. Padahal ya sudah, ya ini tidak mungkin, harapan yang tidak mungkin. Maka wakta di sini isim laita. Isim laita pasti mansub ya, karena dia saudari-saudarinya inna, termasuk saudarinya inna. Mansub ya. Kemudian khobarnya mana? Asyabab ya, bukan asyabab tapi aidun. Khobar laita. Khobar laita marfu' dengan tanda dhammah. Kemudian ada yang ketujuh ya, ya. Ya la linnafi atau la an-nafiyah lil jins. La an-nafiyah lil jins. Apa itu? La yang meniadakan, menafikan keseluruhannya. Atau bisa kita katakan tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nah, kita lihat contoh. La fa'ila khairin makruhun. Nah, tidak ada pelaku kebaikan sama sekali yang dibenci. La fa'ila khairan. Tidak ada satupun sama sekali pelaku kebaikan itu yang dibenci. Ya. Sama juga seperti ini juga ya. La ilaha. Nah, maka dibaca ilaha. Tidak ada sama sekali
ilah, ya, maka itu dibaca ilaha, bukan la ilahun. Apa bedanya ketika misalnya la fa'ilun atau la fa'ilu khairin makruhun. Jadi bedanya kalau kita baca dengan dhammah, nah ini sekedar tambahan ya, sekedar tambahan. Kalau kita baca dengan dhammah la fa'ilu khairin makruhun, ini memungkinkan ya, atau la fa'ilun makruhun ya, misalnya ya. Ini memungkinkan ya kalau diartikan tidak ada pelaku kebaikan, tidak ada pelaku yang dibenci. Tapi kalau dibaca dengan marfu, maka memungkinkan dia ada fa'ilani ya. Tidak ada satu, misalnya la fa'ilu makruhun bal fa'ilani. Nah, tidak ada satu pelaku yang dibenci akan tetapi dua. Ya, memungkinkan untuk 2, 3, 4. Itu kalau dibaca marfu ya. Tapi kalau dibaca yang seperti ini fa'ila, maka dinafikan semua, maka tidak ada sama sekali. Contoh paling gampang yang sering diberikan contoh di kitab-kitab nahwu adalah la rajula fid dari. La rajula fid dar, rajul ya. Maknanya apa? Seorang ya. Ya. Tidak ada ya rajula fid dar. Bedakan dengan la rajulun fid dar. La rajulun fid dar. Ya. Bedanya apa? Ya kalau la rajulun fid dar bal rajulani masalah ya. Tidak ada satu orang laki-laki di rumah, akan tetapi ada 2. Nah, ya. Au salah satu rijal masalah. Bisa 3, bisa 4, bisa 2, seterusnya. Tapi kalau la rajula fiddar, tidak ada sama sekali lelaki di ya, tidak ada sama sekali orang laki-laki di rumah fiddar. Ya, semoga bisa dipahami ya. Maka itu fungsinya la an-nafiyah lil jins, itu fungsinya adalah menafikan seluruh jenis, menafikan keseluruhan ya. Menafikan keseluruhan. Baik. Kemudian ya catatan ya khobar inna atau saudaranya dapat berupa isim dhahir ya, seperti contoh di atas ya, ini masih sama seperti pembahasan sebelumnya, mubtada, khobar, dan juga isim kana dan khobar kana. 2 jumlah ismiyah bisa berupa jumlah ismiyah ya. Lihat contoh ya, innal qaidina aswatuhum syadidatun. Aslinya adalah al-qaiduna aswatuhum syadidatun. Ya, sebelum ada inna ya. Al-qaiduna aswatuhum syadidatun. Ada khabar. Mubtadanya mana? Al-qaiduna. Mubtadanya al-qaiduna. Dia jamak mudzakkar salim. Ya, karena dia mubtada, maka dia marfu dengan tanda waw. Aswatuhum syadidatun jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Maka jumlah kecilnya ya dia nanti jumlah ini menempati ya fi mahalli raf'in khobar. Ya dia nanti rafa karena dia khobar dari qaidun. Kemudian masuk inna. Maka innal qaidina. Tadinya qaidun menjadi qaidin, mansub ya. Kemudian aswatuhum syadidat. Sama juga la'alla ya innal qaidina aswatuhum syadidah. Ya. Sungguh benar-benar para komandan ya, para prajurit ya komandan itu suaranya syadidah, keras ya, suaranya lantang. Ya, benar-benar lantang. Kemudian la'allal imtihana as'ilatuhu sahlatun. Ya, la'allal imtihana as'ilatuhu sahlatun. Aslinya al-imtihanu as'ilatuhu sahlatun ya. Penjelasannya sama seperti sebelumnya. Al-imtihanu mubtada, as'ilatuhu sahlatun merupakan jumlah ismiyah
Ya, nanti dia sebagai khobar dari al-imtihan. Dia menempati posisi rafa. Kemudian masuklah la'alla, maka al-imtihan menjadi mansub. Maka dibaca al-imtihana. Nah, kemudian yang B jumlatun fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Ini masih sama ya. Sama seperti sebelumnya. Baik mubtada mubtada khobar maupun ya isim kana dan khobarnya. Ya. Ya. Di sini penulis memberikan contoh laitas syababa ya'udu yauman. Nah, ya andaikan saja ya syabab ya masa muda itu kembali suatu hari nanti. Andaikan masa muda itu akan kembali suatu hari nanti. Maka di situ lihat ya, laita maknanya apa? Maknanya adalah andai saja, maka suatu angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Asyababa, asyababa, isim laita, mansub. Nah, kemudian ya'udu, ini fi'liyah, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi, dia jadi khobar laita. Kemudian lawaditu anni, ya, ya uqtalu fi sabilillah. Lawaditu anni uqtalu fi sabilillah. Wadda yawaddu. Wadda waditu. Jadi waditu. Aku menginginkan, aku sangat ingin, sangat mencintai, menyukai, menginginkan anni bahwasanya. Kenapa dibaca a? Hamzah dengan fathah karena dia ada kalam sebelumnya. Anni bahwasanya aku uqtalu, ya, terbunuh, ya, terbunuh di jalan Allah. Terbunuh di jalan Allah. Maka isimnya mana? Isim anna, ya isim annanya adalah ya mutakallim. Dhamir anna. Dhamir ya mutakallim. Kemudian khobarnya adalah uqtalu, yakni jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, kemudian yang ketiga syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah kalau bukan ya imma jar wa majrur wa imma dharaf ya. Kalau kita lihat contoh syibhul jumlah di sini adalah inna ma'al usri yusran. Nah, ini balik ya. Ma'al usri yusran. Sungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Ya, maka di sini isim innanya mana? Ya, apakah ma'al usri? Oh, bukan. Ya. Cari yang mansub. Nah, ternyata yang mansub adalah yusra. Maka dia adalah isim inna. Terus mana khobarnya? Khobarnya adalah ma'al usri. Ma'al sebagai dhorof. Ya. Ma'al usri. Dan di sini memakai inna. Berarti Allah sangat menekankan bahwasanya benar-benar ya, benar-benar bersama dengan kesusahan itu ada yusra, ada kemudahan. Nah, kemudian contoh lain inna Muhammadan fil bait. Inna Muhammadan fil bait. Muhammad isim inna fil bait jar wa majrur di sebagai khabar ya. Khabarnya dalam bentuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Kemudian kata penulis, apabila inna atau saudaranya bersambung dengan ma-nya ma tambahan. Ma-nya ma tambahan, tidak beramal. Ya. Maka amalannya batal dan kembali menjadi mubtada dan khabar. Amalan siapa yang batal? Amalannya inna. Jadi tadi, inna amalannya apa? Menasabkan isimnya yang tadinya mubtada. Kemudian merofakkan khabar. Ya, karena ulangi lagi ya. Maka ketika masuk ma bersambung dengan inna, ya ma tambahan, ya nanti dia tidak ya innanya berubah, ya sudah tidak punya amalan. Kembali lagi sebagaimana mubtada dan khabar. Contohnya, inna zaidan jalisun. Sungguhnya
Zaid itu duduk ya. Zaid itu duduk. Maka kemasukan ma innama Zaidun jalisun. Ya. Kalau innama ini kadang-kadang ditranslate dengan ya apa? Hanyalah ya, hanyalah. Jadi ada hasar di situ, ada pengerucutan ya. Zaid ya, hanyalah Zaid itu duduk. Zaid itu hanya duduk. Laisa qa'iman, dia tidak berdiri. Ya, dia cuma duduk saja, dia hanya duduk. Ada hanya di situ ya, innam. Baik. Nah, itu kalau masuk. Nah, contoh lain innama al-a'malu binniyat. Nah, ka innama di situ bukan innal a'mala binniyat, tidak, karena ada ma di situ innama al-a'malu binniyat. Maka ya bisa kita katakan kita ini ya innama berarti hanyalah sungguh hanyalah amalan itu, hanyalah ada batasan di situ, ada pengerucutan. Hanyalah amal-amal itu tergantung pada niat. Jadi ya pengerucutannya ada hasar pembatas. Baik, itu tambahan. Kemudian kata penulis ya, bagaimana membedakan inna dan anna? Nah, di sini ada penjelasan. Ada 4 penjelasan. Hamzah inna di kasroh dibaca inna bukan anna. Ya, apabila jatuh pada ini penjelasan inna, namun juga sebagai pembeda antara inna dan anna. Yang pertama, inna dibaca dengan kasroh jika dia di awal jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Jumlah. Contoh, inna dina indallahi al-islamu. Inna dina indallahi al-islamu. Ya, sungguhnya agama di sisi Allah ya, hanyalah Islam. Hanyalah al-Islam. Maka yang jadi fokus adalah innanya. Innanya kenapa dibaca hamzah? Karena dia berada di awal. Kemudian yang kedua setelah qasam atau sumpah. Kalau ada sumpah sebelumnya wallahi. Ya, wallahi. Maka kalau ada inna, ya, yang kan kalau tidak ada harokatnya, ya, kita tidak bisa tahu ini baca inna, annakah atau an, ya. Ya di beberapa kitab yang sekarang sudah modern ya, sudah ada diletakkan hamzah baik di bawah maupun di atas ya, jadi memudahkan kita. Namun kaidahnya seperti ini. Jika ada qasam sebelumnya ya di awalnya atau datang setelahnya inna, ya ada sumpah dulu kemudian ada inna, maka dibaca inna bukan an. Wallahi inna Muhammadan Rasul. Baik, kemudian yang ketiga setelah qala. Ya, baik dia fi'il madhi, mudhari' maupun amr. Ya. Ya, contohnya di sini qalu inna ma'akum. Qalu ya, mereka berkata bahwasanya kami bersama kalian. Ya. Maka ini setelah qalu ada ya setelah qal ya, dia ini fi'il madhi. Madhi kena waw jama'. Qala qalu. Ya. Misalnya kalau mudhari misalnya. Yaquluna inna ma'akum. Yaquluna inna ma'akum. Maka di situ ada yaqul, yaqula, yaqul, qul. Ya. Itu bisa juga misalnya qul, yaqulu inna ma'akum. Katakanlah oleh kalian inna ma'akum, sungguhnya kami bersama kalian. Pokoknya setelah qala ya pasti dibaca dengan hamzah di kasrah. Hamzah di kasrah sebagaimana kata penulis di sini. Kemudian ya setelah haitsu. Yaskunun nasu haitsu innar rahata mawfuratun.
manusia itu orang-orang itu tinggal ya di mana ya, tinggal di mana kenyamanan itu ya melimpah ya. Kenyamanan itu melimpah atau banyak ya atau ya intinya demikian. Itu yang semak ya. Maka kita lihat di sini ya. Inna setelah ada haitsu ya dibaca dengan kasroh ya. Yaskunun nasu haitsu inna rohata mawfurah ya, mawfuratun. Orang-orang itu ya, tinggal yaskun di mana ya, kenyamanan, kebahagiaan itu ya banyak ya, dan disegerakan banyak ya, melimpah. Maka di situ haitsu setelahnya ada inna dibaca dengan inna. Baik, yaitu tentang pembahasan inna. Ya. Dan insyaallah di pertemuan mendatang kita akan bahas tentang fa'il dan naibul fa'il. Ya. Itu ya ada penelitian apakah fungsi inna dan saudaranya. Saya jawab tentunya. Ya, Anda harapkan bisa dikerjakan ya. Ya untuk latihan ya, untuk latihan antum dan antena sekalian. Kemudian dan apa hukumnya kalau dimasuki huruf ma? Nah, tadi sudah ada ya. Sudah ma. Jadi inna ma. Nah, hukumnya nanti apa? Jelaskan dengan contoh. Ya, sudah ada contoh tadi. Innama amruhu. Nah, banyak. Idza arada syai'a. Hanyalah ya amruhu idza arada syai'a. Perkara Allah itu apabila Allah menginginkan sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun. Itu innama ya, banyak sekali innama. Kemudian masukkan inna pada jumlah berikut ini. Al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Ya, sini jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah. Mubtadanya al-bustanu jamilun khobar. Nanti dimasukin inna jadi bagaimana? Kemudian Umaru abuhu zahidun. Ya. Umar jadi mubtada, abuhu zahidun, ini jumlah ismiyah jadi khobar. Bagaimana ketika masuk inna? Maka Umarun, nah, kemudian nahnu muslimuna. Ya, kalau kemasukan inna jadi bagaimana? Ya, sudah tadi sebutkan ya. Kalau inna ketemu dhamir, ya, innahu, innahuma, innahum, ya, innaha, innahuma, innahunna. Kemudian innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni, inna. Bagaimana ketika masuk nahnu muslimun? Kemudian ketiga, sebutkan saudara-saudara inna dan berikan contoh masing-masing dalam jumlah mufidah. Kemudian i'rablah jumlah berikut ini. Al-baitu shaghirun lakinnahu jamilun. Ya, i'rab yang maksudnya nanti al-baitu apakah dia apa? Ya mubtada nanti dia tandanya dengan keadaannya apa? Marfu, mansub, majrur. Oh, marfu. Ya, kemudian tandanya dengan apa? Tandanya dengan dhammah. Nah, itu i'rab ya. Walaupun masih memakai bahasa Indonesia ya tidak apa ya. Al-baitu mubtadaun, marfu'un, wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun zahiratun, dhammah yang nampak. Baik, itu dia untuk hari ini, insyaallah bermanfaat yang sedikit ini, dan jangan lupa tetap di murojaah, tetap dibaca. Insyaallah ya pembelajaran kita ya memang untuk pemula, dan Anda harapkan tidak bosan bagi yang mungkin sudah pernah belajar ya. Diharapkan ini sebagai bentuk murojaah bagi teman-teman yang sudah pernah belajar. Dan Anda ulang-ulangi agar lebih nyantol lagi ya, lebih mungkin. Kita cukupkan di sini ya. Jazakumullah khairan atas perhatian dan juga kehadirannya. Ya, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus belajar dan juga Allah mewafatkan kita dalam akidah yang benar. Kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.